Ketika kita mendengar kata Honda, ini adalah salah satu produsen asal Jepang yang selalu memberikan kendaraan yang sangat menarik dan mumpuni, mau itu motor ataupun mobil. Di mobil, Honda selalu memberikan kualitas terbaik mulai dari fitur maupun kualitas bodi dan cat, dan hampir tidak ada keluhan tentang mobilnya. Namun, untuk kualitas motornya, lagi banyak dibicarain nih, karena motornya Honda khususnya yang terbaru banyak mengalami masalah. Bahkan, saking banyak masalahnya, motor keluaran Honda sampai mendapatkan julukan motor kaleng kerupuk. Apakah separah itu? Tapi entah ya, di MotoGP aja pembalap Honda jatuh mulu. Di GP Italia kemarin, 3 pembalap Honda jatuh di akhir pekan yang sama. Berarti kalau udah 3 pembalap dalam satu pabrikan mengalami crash yang serupa, berarti masalahnya bukan lagi di pembalapnya dong. Iya kan? Berarti masalahnya ya ada di motornya. Tapi itu kan kelas MotoGP. Masa iya sih kaleng kerupuknya Honda motor bebek sampai ke MotoGP? Kayaknya enggak sih, tapi nggak tahu deh. Oh iya, buat kalian pecinta MotoGP dan pengen tahu seputar MotoGP, mulai dari berita dan lainnya, kalian bisa cek channel kita yang khusus membahas MotoGP ya. Namanya MotoGP Info Indonesia. Dicek ya, abis dicek di-subscribe juga kalau suka. Terima kasih. Balik lagi ke pembahasan utama, apakah motor Honda sekarang sekaleng kerupuk itu? Bentar. Sebelum menyimpulkan motor Honda sekaleng kerupuk itu, kalian harus tahu akar permasalahannya nih. Untuk hal yang paling umum terjadi di motor Honda keluaran terbaru biasanya spakbor miring. Dan masalah ini kebanyakan menimpa motor Honda Vario. Sebenarnya masalah ini adalah masalah umum yang udah ada dari zaman dulunya. Karena ketika motor habis dirakit, maka motor tersebut akan didistribusikan ke dealer pusat. Nah, pas proses distribusi inilah, motor biasanya diikat di atas truk. Dan biasanya ikatannya mengenai spakbor belakang. Kemudian ketika pengiriman terus truknya mengalami guncangan hebat, maka motor-motor tersebut akan bergoyang. Namun motor yang bergoyang tersebut ditahan oleh tali, yang menyebabkan spakbor kayak keengkek-engkek gitu. Dan hal ini nggak terjadi di Vario aja. Bahkan user Yamaha NMAX atau XMAX atau apapun itu, pasti ada yang mengalami hal ini juga. Dan untuk kasus Honda, kenapa banyak di Vario? Ya ini karena desain spakbor Vario baru mempunyai desain semi-floating. Makanya tahanannya tidak akan sekuat model spakbor biasa. Namun apakah gara-gara hal pengiriman ini menjadikan kualitas motor Honda kaleng kerupuk? Ini bisa kalian nilai sendiri. Kemudian selain masalah minor seperti itu, motor Matic Honda khususnya kelas 160cc ada yang mengalami pecah crankcase. Dan ini dialami oleh beberapa pembelinya untuk beberapa jenis motor seperti Honda PCX 160, Vario 160, dan ADV 160. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu faktor utamanya adalah karena di motor-motor tersebut Honda sudah mengusung sasis dan mesin model baru. Namun, model baru ini mempunyai kelemahan, yaitu tidak adanya pelindung bawah. Jadi, mesin terlalu terekspos, dan jika kita menghantam posisi tidur yang tingginya tidak berakhlak, maka kemungkinan besar polisi yang lagi tidur itu akan menghantam mesin langsung. Jadi nggak ada penghalang sama sekali. Kalau udah terjadi benturan begitu, kemungkinan besar maka crankcase akan pecah. Lalu pertanyaannya, kenapa Honda membiarkan hal ini terjadi padahal mereka tahu kalau warga Indonesia bikin polisi tidur udah kayak bikin candi, tinggi banget. Honda mungkin melupakan hal itu demi inovasi. Karena model motor-motor tersebut misalnya kayak PCX 160 mengusung tipe engine mounting atas. Jadi di bawahnya nggak ada perlindungan sama sekali. Kemudian Honda dengan ide cemerlangnya menggunakan velg ukuran 13 inci di PCX 160. Jadi ground clearance-nya benar-benar sedikit, yaitu 135 mm aja. Jika dibandingkan dengan PCX 150, PCX 150 memiliki ground clearance 137 mm. Memang sih hanya beda 2 mm aja, namun dengan menghilangnya penghalang mesin yaitu engine mounting, ini adalah hal yang fatal. Ditambah untuk PCX 160 memang sudah menggunakan shock breaker belakang yang jarak mainnya lebih panjang dari PCX 150. Tapi ketika ada beban di atas motor itu, maka mesin PCX 160 akan mengayun lebih rendah. Dan tentu aja, ini akan lebih mudah untuk mencium polisi tidur. Nice. Pertanyaannya, apakah hal ini membuat Honda menjadi kaleng kerupuk? Tentu aja tidak. Tapi ini menunjukkan inovasi Honda kagak berguna. Kemudian selain masalah crankcase, motor Honda khususnya PCX 160 mempunyai masalah water pump yang rembes. Yang bikin mengherankan di perkara ini adalah banyak pemilik Honda PCX 160 mengeluhkan masalah ini sudah terjadi ketika kilometer baru tembus di 300. Lah kan itu masih baru banget ya. Kemudian ketika habis dibenerin di dealer, baru jalan 20 km langsung rembes lagi.
Bahkan waktu itu sempat viral juga nih, bahwa pihak Honda sempat bilang itu adalah hal yang normal jika ada rembesan sedikit. Tapi apa iya emang begitu? Namun untuk mengatasi masalah ini, Honda Motor bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan secara gratis kepada motor yang mengalami hal ini tanpa dipungut biaya sedikit pun. Tapi ada syaratnya nih, motor tersebut harus masih standar. Buat kalian yang mempunyai jiwa ngabers kental, kayaknya ini udah nggak bisa deh. Biasanya kalau motor baru turun dari truk aja udah langsung diapa-apain, mungkin langsung ke tukang knalpot biar suaranya kayak gini nih. Dan sekali lagi, apakah ini menjadikan Honda kaleng kerupuk? Sebenarnya iya sih, tapi nggak juga, karena namanya produksi massal pasti ada aja kurangnya. Namun dengan spekulasi yang diberikan pihak Honda sebelumnya, ini membuat seakan-akan masalah ini menjadikan motor Honda kaleng kerupuk. Kemudian selanjutnya ada masalah yang menimpa motor sejuta umat Honda, yaitu Honda Beat, khususnya Honda Beat Fi. Di motor ini masalah utamanya adalah kelistrikan, karena motor ini sering mati total karena sikringnya sering putus atau terbakar. Waduh, kalau sering kebakar sering putus berarti ada yang konslet dong di motor itu. Karena sikring adalah komponen kelistrikan yang berfungsi untuk mengamankan kelistrikan dari arus pendek atau konslet. Kemudian selain sikring yang sering putus, aki di motor ini juga cepat soak. Entah kenapa banyak yang mengeluhkan di motor Beat Fi ini akinya cepat soak. Mungkin ini sih baik lagi ke pengendaranya masing-masing ya. Karena kalau motor sekarang semenjak aturan lampu nyala siang, rata-rata arus motor sudah DC. Jadinya lampu akan tetap nyala ketika mesin mati. Dan masalah kelistrikan ini juga dialami beberapa motor Honda lainnya. Dan biasanya untuk motor yang lebih canggih akan mengeluarkan kode-kode sendiri. Namun hal ini tidak hanya menimpa motor Honda aja, karena beberapa motor produsen lain juga sempat mengalami hal serupa. Ya baik lagi, ini cacat produksi aja. Pertanyaannya, apakah ini membuat Honda Motor kaleng kerupuk? Nilai sendiri ya. Boleh. Kemudian yang terakhir, kualitas bodi mulai dari material, cat, dan finishing. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah Supra kepala getar. Karena istilah ini sudah menjadi legenda di masyarakat Indonesia. Mau kalian tinggal di ujung Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, pasti kalian punya teman yang memiliki Supra kepala getar. Dan inilah hal yang paling bisa menjadikan Honda mendapatkan kandidat sebagai produsen motor kaleng kerupuk. Namun di luar dari Supra kebanyakan sih aman-aman aja. Kemudian selain material, kualitas catnya motor Honda agak kurang. Jika dibandingkan dengan kompetitor, kualitas cat Honda agak tipis. Dan jika dibandingkan dengan mobil Honda, kualitasnya ya kalah jauh. Kenapa ini bisa terjadi? Ya ini karena Honda ingin menekan harga produksi. Karena persaingan di pasar matic Indonesia bisa dibilang kurang sehat ya. Karena kebanyakan dari kita mau motor yang keren, fitur melimpah, tanpa kekurangan, tapi ya harga murah. Ini adalah hal yang sulit dilakukan oleh produsen-produsen motor. Dan jika produsen akhirnya memutuskan untuk membuat motor sempurna itu dengan harga mahal, maka hasilnya adalah motor tersebut tidak akan laku. Karena balik lagi, masyarakat kita kalau ada yang lebih murah, kenapa harus beli yang mahal? Begitulah kira-kira. Namun saat ini kita sudah memiliki alternatif untuk menutupi kekurangan Honda ini, yaitu dengan wrapping. Dengan wrapping, semua masalah selesai. Tapi ya cuman kita harus ngeluarin duit lagi sih. Pertanyaannya, apakah hal ini membuat Honda menjadi kaleng kerupuk? Ya nilai sendiri ya. Kalau menurut saya pribadi, Honda saat ini bukannya tidak memberikan motor yang bagus, namun mereka ingin banyak fitur tapi mengorbankan yang lain, contohnya cat dan lainnya. Tapi di balik itu semua, kita dapat menikmati fitur canggih yang diberikan motor-motor dari Honda. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah Honda memang sejatinya kaleng kerupuk? Jika iya, apa yang membuat Honda menjadi kaleng kerupuk di mata kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.